Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update guys. Di video update hari ini kita bakal recap sedikit ya tentang yang potensi pergerakan minggu depan. Kemudian weekly update-nya mungkin akan lebih fokus kepada midterm dan long term. Jadi kita bakal bahas sedikit untuk time frame weekly dan lebih banyaknya nanti di daily. Sementara untuk hourly kita akan skip dulu karena biasanya pergerakan di weekend itu agak sulit untuk dibaca mengingat volatilitasnya sangat rendah. Di video kemarin kita sempat ngelakuin weekly recap. Jadi sebenarnya recap ini lebih kepada apa sih yang terjadi pada minggu lalu, ngebahas tentang sentimen, ngebahas tentang isu dari Silk Road, kemudian CPI, PPI, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal fokus ke next week karena ini udah mulai memasuki hari Senin. Biasanya Senin pagi pada saat sesi Asia itu volatilitas agak meningkat ya menjelang open dan menjelang close candle Bitcoin di time frame daily dan juga weekly. Sebenarnya salah satu reasonnya adalah karena closing weekly kemudian open new candle pada time frame weekly itu biasanya tendensinya cenderung mencari highest dan lowest level pada candle weekly. Jadi memang biasanya pada saat open tuh begitu dia nanjak ya kencang gitu loh karena nggak ada highest candle of weekly-nya. Tapi dari candle weekly kali ini kita dapat berbagai clue ya terkait dengan potensi pergerakan Bitcoin untuk berikutnya. So kita bakal langsung aja masuk ke update untuk Bitcoin starting dari calendar economy. Seperti biasa kita akan diskusikan apa aja sih yang bisa terjadi pada minggu depan dan bisa menggerakkan pergerakan market cukup signifikan. Sebenarnya satu data yang cukup penting ini lebih kepada untuk value dolarnya ya, yaitu di hari Selasa akan ada core retail sales dan juga ada retail sales dan di sini rata-rata cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya demand pada market di US itu masih baik-baik saja. Kemudian ada beberapa anggota The Fed yang akan memberikan statement ya. Di sini ada Bostic, kemudian akan ada testimoni dari Barr, kemudian ada member William speak, dan yang paling penting sih sebenarnya di akhir pekan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di hari Kamis, Rabu tuh nggak banyak pergerakan data-data yang penting pada Amerika, tapi di hari Jumat kita akan punya Jerome Powell speak ya. Jadi dia akan ngomong, kita nggak tahu nih dia ngomongnya kali ini di mana ya, mungkin di sebuah acara, mungkin di sebuah event. Dan satu hal juga yang cukup penting adalah masih seputaran debt ceiling. Jadi kalau kalian cek di US debt ceiling, kalian tinggal search aja newsnya dan sebenarnya rata-rata udah pada keluar ya. Kita ngelihat dari beberapa update. Satu yang saya update terakhir ya, kalau misalkan pada US debt ceiling ini sebenarnya agreement between Joe Biden dan Kevin McCarthy itu belum ketemu. Dan pada akhirnya ya kita belum melihat ada jalan tengah ya di antara mereka, dan pada akhirnya ini bisa menyebabkan kekhawatiran market lah terhadap kondisi di ekonomi di Amerika Serikat sendiri. Jadi sebetulnya secara nggak langsung bisa menyebabkan dolar ya mungkin dolar cenderung melemah, dan kalau misalkan dolar melemah semestinya kan kita ngelihat kontra ya terhadap Bitcoin. Tapi karena urusannya di sini bisa mempengaruhi keadaan ekonomi di US, jadi banyak orang khawatir juga terkait dengan kondisi US stocks atau saham di Amerika Serikat. Dan ini karena sejalan ya dengan Bitcoin. Kita ngelihat korelasi mereka masih cenderung positif untuk saat ini. Jadi kita masih harus waspada bahwa US debt ceiling ini tuh sebenarnya bisa menyebabkan kondisi yang nggak begitu bagus untuk aset-aset yang dianggap beresiko. Nah, cuma tinggal pertanyaannya adalah nih market gimana ya cara pandang mereka? Bigger players tuh gimana cara pandang mereka? Mereka ngelihat Bitcoin tuh sebagai aset yang berharga, sebagai salah satu sarana untuk melindungi aset mereka dari kondisi krisis atau inflasi dan lain sebagainya, atau sebatas aset berisiko untuk spekulasi. Ya itu yang sampai sekarang kita kan masih belum tahu dengan jelas gitu ya. Plus dengan proses regulasi yang belum rampung ya otomatis itu akan mempengaruhi kondisi daripada keputusan yang akan diambil oleh para pelaku pasar atau bigger players gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita beralih sedikit ke posisi daripada fundamental, jadi kalau teman-teman CME Fed Watch Tool ya, kita sama-sama tahu saat ini The Fed itu sudah dikampanyekan tentang rate hike yang dijeda atau di pause gitu ya. Jadi tidak ada kenaikan pada di bulan Juni mendatang. So far sih probabilitasnya masih tinggi di 85%. Tapi kan ini masih 30 hari ya. Jadi kita belum tahu, anything still can happen gitu loh pada pertemuan berikutnya di bulan Juni. Kita masih punya PCE di akhir bulan atau Price Consumer Expenditure. Ya kalau nggak salah ya, bukan Price Consumer deh harusnya.
ya pokoknya itu ya PCE teman-teman. Dan personal consumer expenditure PCE itu masih ada di akhir bulan, dan itu juga menjadi tolak ukur The Fed dalam menilai apakah inflasi sudah mereda atau belum. Plus kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya CPI PPI itu masih di angka yang kurang begitu bagus, kurang sesuai ekspektasi The Fed. Jadi pertanyaannya nanti Jerome Powell di hari Jumat dia bakal ngomong apa? Kalau misalkan dia ngebahas sedikit dan nyenggol sedikit tentang inflasi dan dia mengeluarkan kata sticky itu maksudnya kayak lengket ya teman-teman, dalam artian kemarin 5% sekarang jadi 4,9%, turunnya tipis. Mereka nggak mau itu terjadi, mereka maunya turunnya tuh dalam gitu ya, dalam artian 5% ya kalau bisa 4,5% atau 4,4% itu bakal bagus banget buat market. Tapi saat ini ya belum sebaik itu. Jadi itu yang sebenarnya masih menjadi kekhawatiran market ya, karena even CME Fed Watch Tool volatilitasnya masih tinggi, tapi kita bisa lihat 1 minggu lalu sebelum data CPI itu angkanya di 91,5% dan saat ini sekitar 85,6%, turun ya sekitar 4%-an. Tapi sekarang teman-teman kalau misalkan turun 4% selama lebih kurang 30 hari ya, tercicil dalam beberapa hari, say sehari 3%, 3 kali 30 aja itu udah 90%, which means sebenarnya nggak mungkin angkanya segitu. Tapi let's say 30 hari, kita potong deh 10 ya sekitar 10 harian aja ya penurunan probabilitasnya, ya itu masih possible. Apa aja yang bisa men-trigger? Ya banyak faktor, salah satunya statement daripada anggota-anggota The Fed. Kita juga harus tahu mereka kira-kira lebih ke arah mana nih, mereka lebih ke hawkish atau ke dovish gitu. Kalau misalkan sebagian besar hawkish, kemudian The Fed ya Jerome Powell sendiri akhir pekan ini memberikan statement yang nggak begitu bagus, nah itu yang bisa menjadi trigger daripada market terkoreksi lebih jauh. Jadi tadi saya sempat update di Twitter soal ya angka yang bukan soal angka sih, kalau kita bilang ini soal chart di time frame weekly. Nah ini sekaligus saya pengen jelasin ke teman-teman ya soal apa sih yang dimaksud dengan yang saya sampaikan ini. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita percaya ya bahwa Bitcoin itu punya histori yang cukup bagus lah terhadap moving average 200 di time frame weekly terutama. Jadi kalau kita lihat lagi ke belakang ya, beberapa kali Bitcoin pernah merespon kondisi yang cukup positif ya. Every time kita testing ke MA 200 di time frame weekly ya. Ini sekali pernah ada kejadian di sini juga. Kemudian even pada saat COVID ya menyerang di kisaran 9 Maret, jadi ini kayak ada flash dump terjadi di market, turun Bitcoin dari 8.200 ke 3.800. Ini saya cukup yakin orang-orang bakal panik banget, sepanik-paniknya. Tapi somehow Bitcoin bisa bertahan loh di atas MA 200. Ya, jadi ini memang kabar baik gitu. Dan kalau kita lihat pergerakannya saat ini, EMA 200 tuh udah pernah ditembus pada sekitar 13 Juni lalu. Kemudian kita retest ke EMA 200 dan reject kembali. Semenjak itu kita ngelihat harga cenderung bearish sampai akhirnya di bulan Maret kemarin, tepatnya tanggal 13 Maret, close candle-nya untuk time frame weekly, kita tuh reclaim area EMA 200. Jadi level EMA 200 yang tadinya sebagai resistance sudah sempat sekali terreject pada kisaran tanggal 13 Februari dan satu kali lagi pada tanggal 20 Februari. Jadi seminggu pertama itu kita kena tahanan di situ, reject, harganya close di bawah. Kemudian di minggu kedua juga testing lagi tapi reject kembali karena memang 25.000 pada kala itu juga menjadi area resistance yang sangat powerful untuk pergerakan Bitcoin. Dan minggu ini, lebih tepatnya dalam 3-4 minggu terakhir, kita ngelihat ada pergerakan yang memiliki sentimen cenderung bearish. Rejection pertama terjadi pada key level yang paling penting untuk Bitcoin. Karena sepanjang tahun 2021 sampai 2022 awal, campaignnya itu simple. Di atas 30.000, market percaya bahwa akan ada yang namanya extended bull run. Ya, jadi orang bilang kali ini beda nih cycle-nya. Ini adalah super cycle dari Bitcoin yang akan 100.000 dalam waktu dekat. Ternyata rejection terus berlanjut dan sepanjang tahun 2021 sampai 2022 itu kita memasuki fase bearish berkepanjangan. Even sepanjang tahun 2022 from the top nih di akhir akhir November 2021 ya, sampai di akhir tahun November 2022. Jadi benar-benar 1 tahun ya, start dari 8 November sampai akhirnya endingnya di 21 November. Pas banget 1 tahun kita mengalami bear market ya, dimana harga hanya turun sampai bottomnya dan itu ada di kisaran 15.500. But then memasuki Januari kita mendapatkan lembaran baru ya,
Kita bisa lihat falling wedge yang ada pada time frame weekly pada akhirnya berhasil di break, kemudian ada proses retestnya pula ya pada kisaran tanggal 6 Maret ini, tepatnya pada saat Jerome Powell memberikan statement ya, dia mengecewakan lah para pelaku pasar. Dia bilang katanya oke, kita nggak akan ada cut suku bunga pada tahun ini gitu. Jadi ya udah gitu ya. Setelah itu market panic selling, but then recovery karena ada kondisi yang bisa dibilang ya di luar ekspektasi ya, di mana perbankan yang menjadi triggernya. Karena saat bank mengalami krisis, ternyata Bitcoin malah direspon dengan positif. Mungkin para pelaku pasar mulai khawatir di mana nih sebaiknya kita simpan aset kita, dan ternyata option yang mungkin mereka ambil adalah digital asset dan Bitcoin sebagai salah satu option mereka. Jadi saat ini mungkin Bitcoin memiliki korelasi yang cenderung negatif. Kalau misalkan bank bermasalah atau saham perbankan bermasalah, Bitcoin punya probabilitas untuk dia nanjak. Ya kira-kira seperti itu. And then after that kita ngelihat rejection terjadi, testing ke falling wedge, and then kita ngelihat di next week itu strong green bar ya, ditutup dengan totally strong bullish candle ya. Jadi kita ngelihat nggak ada buntut yang panjang banget di atas, jadi kayak small weak candle doang. Dan akhirnya kita berhasil reclaim moving average 200. Nah, kalau teman-teman lihat nih, after bearish engulfing terbentuk pada weekly time frame 17 April, kemudian saat ini menjelang closing di tanggal lah, ya kita bisa bilang ini closing candle tanggal 8 ya, tapi kan closingnya harusnya tanggal 15 ya. Jadi kayak ibaratnya ini dari candle open lah sampai dia tutup gitu ya. Ini kita benar-benar testing ya ke MA 200-nya. Dan sejauh ini sih kita ngelihat buntut candle cukup panjang di sini. Ini bisa menjadi indikasi bahwa ini bisa dikatakan sebagai pijakan ya untuk Bitcoin nantinya bisa nanjak gitu loh. Kira-kira ngejar ke level di atasnya. Dan memang kalau misalkan secara data, sekali lagi kita udah sampaikan ya, kalau memang campaign atau kampanye daripada The Fed untuk pause rate hike atau melakukan jeda kenaikan suku bunga itu tetap dijalankan, harusnya ini udah menjadi indikasi yang cukup positif buat market. Ya, cuman lately ini kalau teman-teman mungkin aware ya dengan video yang saya share, saya pun ada sempat melakukan short terhadap Bitcoin. Ini sebetulnya semerta-merta hanya memanfaatkan koreksi yang ada pada Bitcoin. Jadi kita nggak bisa ibaratnya gini teman-teman, bisa untung pada saat kita melakukan long, begitupun pada saat harga turun, kita punya opsi untuk melakukan short. Jadi, kita lakukan short, tapi dengan kehati-hatian yang cukup, apa ya kalau saya bilang ya, ya pokoknya lebih kepada kita lebih hati-hati lah ya dalam melakukan transaksinya. Jadi, saya nggak mau terlalu spekulatif, risknya juga saya atur sedemikian rupa supaya risknya kecil, jadi saya nggak mau terlalu gambling lah, kira-kira seperti itu. Jadi, lebih less spekulatif, mungkin itu bahasa yang tepat ya untuk digunakan. Jadi kita ngelihat harganya turun, koreksi, ini sebetulnya sebatas untuk mencari potensi higher low. Ya, tidak bisa dipungkiri guys, $30.000 itu adalah key level yang sangat strong. Jadi kalau misalkan dia langsung break begitu aja, ini berarti wow, luar biasa banget ya. Ini duitnya masuknya banyak banget. Tapi kan kita ngelihat isu-isu yang ada dan kelihatannya Wales pun belum siap untuk langsung break. Mungkin dia masih butuh sekali lagi ngelakuin akumulasi. Jadi kalau misalkan kenapa kita katakan it's a bullish, karena simple teman-teman, 25.000 sudah berhasil di break, kita udah reclaim area tersebut, dan pergerakan dari sini ke sini ini masih satu kesatuan. Jadi anggapannya even if you pull Fibonacci retracement dari bottom ke atas, ya ini aja kita koreksi belum ada 50% guys. Kita koreksi mungkin baru sekitar 38,2%. Itu pun baru buntut candlenya aja ya yang dites. Nah, tapi kalau misalnya kita semua merasa bahwa ini adalah head and shoulders, kemudian kita sudah break dari neckline-nya, which means test dan mungkin akan pullback kembali, ya nggak ada masalah. Karena memang ini dibutuhkan untuk kita melihat Bitcoin menciptakan higher high yang baru, ya. Karena kita perlu melihat ada yang namanya higher low. Jadi ini seperti anak tangga jatuhnya ya. Nah, kira-kira seperti ini sebelum kita ngejar ke level di atas $30.000. Anggapannya teman-teman harus realize $30.000 itu adalah level yang kuat. Pada tahun lalu aja, Bitcoin berapa kali testing ke level itu dan gagal untuk break. Tapi once dia berhasil break, turunnya
signifikan. Begitupun saat ini saya pikir, kalaupun kita memang mau nanjak ya, mungkin prosesnya perlu konsolidasi dulu di bawahnya. Minimal ada 2 kali retest untuk melemahkan resistance-nya, same like this one, ya kan? Baru kemudian kita mungkin ngelihat Bitcoin nanjaknya signifikan. Dan mungkin ya menjelang halving pada akhir tahun, pada awal tahun depan. Jadi ya sabar sedikit, mudah-mudahan kita beneran dikasih higher low, dan itu artinya dip buat Bitcoin. So you can buy the dip and accumulate more of Bitcoin. Dan ya kira-kira seperti itu teman-teman sekalian ya. Besok kita akan update kembali untuk kondisi daripada sentimen yang mungkin terjadi di internal Bitcoin juga. Kemarin saya ada sempat baca artikel ya, katanya ada satu company yang punya Bitcoin cukup banyak dan dia berencana untuk cicil jual dan swapping ya kalau kita bilang. Jadi jual di Bitcoin tapi dia belinya yang lain, Ethereum, XRP dan lain sebagainya. Itu berita yang lumayan hot juga di sektor Bitcoin. So saya bakal update untuk hariannya nanti. Kita akan coba lihat apakah sentimen itu bisa mempengaruhi koreksi lebih jauh, karena memang secara kalau kita lihat dari time frame hourly tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini seller still in control ya guys. Kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah key level kita recently di kisaran 27 dan kita udah breakdown dari level itu. Jadi saat ini ya ini kan mulai menjelang closing di hari Minggu tuh biasanya pergerakan sangat volatile, tapi arahnya kurang begitu bisa dibaca lah ibaratnya. Ya kalau teman-teman lihat 60 menit ya 60 menit deh. Kita lihat yang 1 jam. Ini sepanjang hari aja kita cuma sideways doang. And then di akhir dari pergerakan kita ngelihat harga nanjak but then langsung koreksi lagi. Jadi kayak bercanda aja gitu ya. Jadi jatuhnya ini malah jadi cenderung beresiko kalau misalkan kita mau trading kan, apalagi dengan menggunakan futures ya pada saat akhir pekan kayak gini, menurut saya agak riskan. But the fact is kalau kita ngelihat di time frame 1 hour, pergerakan ini kan cenderung korektif. Maybe kita bisa ngelihat dia reject dari 61,8% ya. Banyak banget faktornya. Salah satunya adalah key resistance dan support di 27.000 itu juga sama lagi dalam proses testing. Exponential moving average 21 juga sama, bisa nge-trigger sellers untuk masuk kembali. Dan yang paling penting guys, sebelum kita ngelihat Bitcoin break dari 28.300, ini artinya sentimen kita masih bisa cenderung bearish ya. Kita tahu bahwa ada selling pressure yang masuk dari 28.300 dan itu yang menyebabkan Bitcoin turun sangat signifikan. Nah, dari sini kita harus waspada. Jadi, progres koreksi masih bisa berlanjut either di Fibo 50%, either di 25.000 atau orang bilang FVG ada di 26.100, mungkin perlu ditutup dulu. Ya banyak banget ya. Tapi yang pasti the fact is, kita ngelihat progress ini masih cukup bullish buat Bitcoin. So let's hope Bitcoin can survive dari moving average 200 ya, minimal dia bisa bertahan di atasnya di time frame weekly. Dan ya hopefully this week Jerome Powell juga nggak terlalu hawkish, jadi itu bisa mensupport pergerakan kripto untuk ya bisa dibilang cenderung bullish. Alright, so I think that's it everybody untuk update saya di Bitcoin weekly update. Hopefully you guys bisa mendapatkan informasi, bisa dapetin referensi analisis juga. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kiranya kita semua diberkati dengan kesehatan dan kelancaran dalam proses transaksinya. Oke, God bless buat semuanya and have a nice day guys. Cheers, goodbye guys.